Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas lapangan tentang sistem penerimaan kas pada perusahaan ekspedisi yakni Si Cepat Express. Baiklah, kami kelompok 5 ini terdiri dari saya sendiri, Nur Hayati, ada Sesmi Oktavia, Mita Rahayu Safira, Pahdia Nadira Dila, dan Aulia Rahman. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami yang telah membimbing kami dalam pengerjaan tugas lapangan ini, yaitu Bapak Firman Surya, SE MSI AK, Ibu Sukartini SE MKom AK CA, dan Ibu Elfitri Santri SE MKom. Baiklah, kami langsung saja akan menjelaskan materi terkait sistem penerimaan kas pada perusahaan Si Cepat Express ini, yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. Dalam menjalankan aktivitasnya, setiap perusahaan memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Secara umum, setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, perkembangan perusahaan, dan juga untuk mencapai laba. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar dan akuntabel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekspedisi adalah pengiriman surat, barang, dan sebagainya ataupun perusahaan pengangkutan barang. Perusahaan ekspedisi Si Cepat Express Padang Kuranji adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pengiriman barang. Penerimaan kas pada perusahaan ekspedisi Si Cepat Express berasal dari penjualan jasa kurir pengiriman barang. Dalam penerimaan kas, perusahaan ekspedisi Si Cepat Express ini melakukan secara tunai dan cash on delivery. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, diantaranya adalah 1. Bagaimana sistem penerimaan kas pada perusahaan ekspedisi Si Cepat Express? 2. Bagaimana solusi perbaikan sistem penerimaan kas pada perusahaan ekspedisi Si Cepat Express? Yang ketiga adalah tujuan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan, diantaranya adalah 1. Untuk memahami sistem penerimaan kas dari perusahaan ekspedisi Si Cepat Express. 2. Untuk memberikan bagaimana solusi perbaikan sistem penerimaan kas pada perusahaan ekspedisi Si Cepat Express. Yang keempat adalah manfaat. Manfaat penyusunan makalah ini adalah 1. Bagi mahasiswa, penyusunan makalah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada perusahaan jasa. Yang kedua, bagi perusahaan ekspedisi Si Cepat Express, penyusunan makalah ini dapat memberikan informasi sebagai masukan yang bermanfaat dan evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas, sehingga dapat meminimalisir kecurangan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas. Bagi Politeknik Negeri Padang, penyusunan makalah ini dapat memberikan informasi tentang sistem informasi akuntansi penerimaan kas perusahaan jasa bidang ekspedisi dan menambah relasi kerja sama ke depannya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, atau bahasa Yunani sustema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Menurut Mulyadi, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
Jadi bisa diambil kesimpulan, sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah serangkaian kerja yang dimulai dari transaksi sampai membuat laporan keuangan yang berguna untuk pemakai laporan keuangan tersebut. Jadi, akuntansi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, melakukan pencatatan, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk pihak eksternal dan internal. Pengertian sistem akuntansi. Yang ketiga, sistem akuntansi merupakan prosedur yang digunakan untuk merangkum semua data yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan dan mengorganisir sehingga informasi yang dihasilkan bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan yang dibutuhkan pihak manajemen perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan. Yang keempat, yaitu sistem penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan prosedur yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari kegiatan operasional perusahaan yang siap digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Terdapat 3 sumber pendapatan menurut PSHK nomor 23. Yang pertama, penjualan barang, yang kedua, penjualan jasa, dan yang terakhir, yang ketiga, bunga, royalti, dan dividen. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu uraian kasus. Yang pertama, informasi umum perusahaan. Perusahaan Si Cepat Express adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang berfokus pada pelayanan jasa pengiriman barang antar wilayah. Gerai ekspedisi Si Cepat Express yang beralamat di Jalan Bypass nomor KM 8, Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Gerai ini sebelumnya pernah bergabung dengan APM Kargo Logistik. Pada saat ini, gerai sudah tidak tergabung lagi dengan APM Kargo Logistik. Gerai ini belum genap beroperasi 3 tahun karena baru resmi beroperasi pada tahun 2020. Ekspedisi ini menggunakan 2 sistem pembayaran, yaitu sistem COD dan reguler. Sistem COD atau yang biasa disebut dengan cash on delivery ini adalah sistem pembayaran di tempat yang sangat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi penerimaan ataupun pengiriman barang. Selanjutnya yang kedua, struktur organisasi perusahaan. Di dalam struktur organisasi perusahaan ini terdapat 4 bagian, yaitu koordinator, customer service, administrasi, dan kurir. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Yang pertama, koordinator. Koordinator tugasnya mengawasi kurir dan menjalankan perintah dari pusat. Yang kedua, customer service. Memberikan pelayanan mengenai informasi tentang jenis-jenis layanan pada Si Cepat Express dan memeriksa barang ketika barang dikirim dari gudang ke gerai. Yang ketiga, admin. Admin tugasnya merekap dan menghitung penerimaan kas dari pembayaran tunai pelanggan maupun pembayaran tunai dari kurir dan mentransfer kas yang diterima dari kurir ke kantor pusat. Yang terakhir atau keempat, kurir, yaitu mengantarkan barang dari gerai ke alamat pelanggan dan mengambil barang dari kantor gudang ke gerai. Uraian sistem berjalan pada gerai Si Cepat Express Padang Kuranji. Sistem pembayaran pada ekspedisi ini menggunakan 2 cara. Pertama, sistem COD, dan yang kedua, sistem reguler. Kalau yang sistem reguler ini langsung ditransfer ke rekening kantor pusat. Selanjutnya, sistem akuntansi penerimaan kas ekspedisi ini dimulai dari pelanggan, di mana pelanggan kita ada 2, yaitu penjual online atau masyarakat biasa yang datang langsung ke gerai untuk menyerahkan barang yang akan ingin dikirim melalui ekspedisi ini. Yang selanjutnya, pelanggan akan diminta keterangan oleh customer service untuk melengkapi data pelanggan seperti nama, nomor handphone, dan alamat tujuan penerima barang, dan dilanjutkan dengan proses pembayaran. Yang kedua, jika menggunakan sistem COD, pelanggan akan menyerahkan barang kepada customer service yang kemudian langsung diproses pengirimannya. Pengiriman barang yang berasal dari luar kota, barang akan dikirim oleh kota asal ke kantor gudang di Padang yang selanjutnya akan diteruskan ke gerai Padang Kuranji. Barang di kantor gudang tersebut akan diterima oleh customer service dan diteruskan ke bagian pengiriman barang untuk dibagikan kepada kurir yang akan mengantarkan barang ke alamat tujuan penerima. Proses penyelesaian setiap harinya, admin akan merekap penerimaan kas, baik yang secara tunai
Maksudnya pelanggan yang langsung bayar di gerai ataupun penerimaan dari sistem COD yang disetorkan oleh kurir setelah pengantaran barang ke alamat tujuan penerima barang. Dan semua penerimaan kas pada hari tersebut akan disetorkan pada hari yang sama atau keesokan harinya ke kantor pusat melalui via transfer di bank sesuai dengan yang tertera pada aplikasi Si Cepat Express oleh admin. Dan selanjutnya kantor pusat Si Cepat akan mengeksekusi pengiriman uang ke bagian penjual online yang sistem COD. Perlu catatan, semua uang yang diterima oleh kurir pelanggan khusus yang COD akan disetorkan langsung ke bagian admin gerai Padang Kuranji pada hari yang sama. Jika setoran tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi Si Cepat Express yang akan mengganti rugi atas kekurangannya tersebut. Selanjutnya mari kita lihat DFD sistem berjalan. Kita terdapat 3 bagian eksternal yang dimana itu ada pelanggan, ada kantor gudang, dan ada kantor pusat. Pelanggan kepada sistem itu menyerahkan barang yang akan dikirim. Selanjutnya pengiriman kepada pelanggan. Dan kalau kepada kantor gudang, kita akan mengirimkan barang ke kantor gudang untuk yang dikirimkan keluar kota. Dan selanjutnya kantor gudang akan mengirimkan barang ke kantor gerai Padang Kuranji yang berasal dari luar kota. Dan kepada kantor pusat, kita akan mengirimkan uang ke kantor pusat, semua penerimaan kas, dan kantor pusat akan mengkonfirmasi uang telah diterima oleh kantor pusat. Selanjutnya DFD level 0, di mana dimulai pelanggan menyerahkan barang dan menerima identitas penerima seperti nama, nomor HP, alamat penerima, dan selanjutnya akan memproses barang pelanggan dan menerima pembayaran langsung di gerai. Dan selanjutnya barang akan dikirimkan ke gudang. Dan selanjutnya kalau yang dari kantor gudang akan melakukan pengiriman barang kepada kantor Kuranji yang berasal dari kantor luar kota. Dalam proses, Pak Kurir akan memproses barangnya untuk pengantaran ke alamat penerima, dan kurir menyerahkannya ke pelanggan. Selanjutnya kurir akan menerima pembayarannya dan akan menyetor ke gerai Padang Kuranji. Selanjutnya setelah disetorkan, admin akan menghitung pembayarannya, total pembayaran baik yang dari kurir ataupun yang diterima langsung di gerai, dan setelah dihitung akan ditransfer ke kantor pusat. Dan kantor pusat akan mengeksekusinya ke bagian penjualan. Selanjutnya ada mari kita lihat sistem akuntansi penerimaan kas gerai Si Cepat Express Padang Kuranji flowchart berjalan, di mana ada 3 yang terlibat dalam sistem, yaitu ada customer service, ada kurir, dan admin. Di mana dimulai dari pelanggan datang ke gerai mengantarkan barang, dan ada juga kantor gudang yang mengirimkan barang. Itu yang berasal dari kota. Kalau yang pelanggan datang ke gerai mengantarkan barang itu kita akan menginputkan data pelanggan ke aplikasi yang akan mengirimkan barangnya. Lalu setelah proses tersebut selesai, pelanggan akan melakukan pembayaran kepada kita dan kita menerima pembayaran tunai dari pelanggan tersebut. Lalu setelah itu selesai, kita akan mengeluarkan resi untuk pelanggan 1 dan untuk barang 1 untuk dikirimkan ke alamat penerima. Dan selanjutnya customer service akan menerima barang baik itu yang pelanggan datang langsung ke gerai ataupun yang diterima dari kantor gudang, akan diteruskan kepada kurir. Lalu kurir menerima barang dan kurir akan mengantarkan barang ke kantor gudang kalau yang itu untuk ditransfer ke luar kota. Dan kalau barang itu dari kantor gudang
kurir akan mengantarkan barang ke alamat penerima dan menerima pembayaran tunai dari pelanggan. Nah, pembayaran tunai dari pelanggan ini akan disetorkan ke admin, dan admin akan menghitung jumlah penerimaan kas pada hari tersebut, dan setelah dihitung, admin akan menyetorkan uang ke kantor pusat melalui via transfer. Dan itulah sistem berjalan sistem penerimaan kas pada Gerai Secepat Ekspres Padang Kuranji. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi bab 4, yaitu tentang pembahasan. Yaitu yang pertama tentang analisis sistem. Analisis sistem berjalan akuntansi penerimaan kas Secepat Ekspres. 1. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, yaitu terdiri dari informasi pelanggan, informasi jumlah barang yang diterima dari gudang, informasi barang yang telah dikirim ke pelanggan, dan informasi jumlah kas yang diterima dari pengiriman. Yang kedua itu ada bagian yang terlibat dalam sistem, yaitu ada customer service, kurir, dan bagian ADM dan keuangan. Yang ketiga itu dokumen yang digunakan, yaitu berupa resi. Lalu yang keempat, catatan akuntansi yang digunakan itu tidak ada karena mereka langsung menggunakan aplikasi untuk menyambungkannya ke pusat. Lalu yang kelima yaitu sistem pengendalian internal yang terdapat pada sistem berjalan, yaitu ada terdiri dari struktur organisasi, pemisahan fungsi, yaitu pemisahan antara fungsi customer service dan ADM, lalu ada karyawan yang cakap, lalu praktik yang sehat, serta adanya aplikasi yang meminimalisir kecurangan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu kelemahan sistem penerimaan kas Secepat Ekspres. Secara garis besar kami menyimpulkan untuk kelemahan sistem penerimaan kas Secepat Ekspres ini tidak ada karena mereka langsung terkonektifikasi langsung ke pusat, jadi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Secepat Ekspres ini langsung diawasi oleh pusat, begitu. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu penutup. Kesimpulannya berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan pada salah satu perusahaan ekspedisi, yaitu Secepat Ekspres, mengenai perancangan sistem informasi akuntansi pada penerimaan kas. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas di Gerai Secepat Ekspres sudah beroperasi dengan sangat baik dan telah menggunakan aplikasi yang bisa digunakan kantor pusat untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada sistem. Sistem penerimaan kas juga dijalankan oleh beberapa fungsi secara terpisah, sehingga tidak terjadi rangkap jabatan pada sistem tersebut. Informasi akuntansi yang baik telah berperan dalam meningkatkan sistem pengendalian internal penerimaan kas. Hal ini dapat dilihat dari sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang sistemnya berbasis aplikasi online, sehingga dengan sistem informasi akuntansi tersebut dapat menjamin keamanan kas yang diterapkan oleh Secepat Ekspres, sehingga berperan penting dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dalam hal penyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya atas penerimaan. Selanjutnya saran, yaitu berdasarkan kesimpulan di atas kami berharap sistem informasi akuntansi penerimaan kas di Gerai Secepat Ekspres Padang Kuranji terus menerapkan sistem berbasis aplikasi online, sehingga untuk kedepannya tidak terjadi kecurangan pada sistem penerimaan kas yang berperan penting dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dalam hal menyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya atas penerimaan kas.